True Martial World, Bab 184, Judul, Ramuan Misterius. Yiyun mencengkeram pedang 1000 tentara dengan erat. Dengan semua energinya melonjak ke seluruh tubuhnya, dia seperti citah yang siap menyerang setiap saat. Lingkungan Yiyun telah berubah. Tebing yang semula di sana telah lenyap dan diganti dengan kuburan. Ada batu nisan setelah batu nisan. Batu nisan kuno dan runtuh ini mirip dengan pemandangan yang menyambut Yiyun ketika dia pertama kali datang ke dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak datang ke dunia ini, Yiyun telah melihat kekuatan yang menakutkan dari para ahli, kota-kota besar yang agung dan segala macam tumbuhan dan binatang yang aneh. Banyak hal yang menantang pengetahuan Yiyun, membuka imajinasinya. Tapi tidak peduli berapa banyak imajinasinya telah terbuka, Yiyun belum pernah melihat kejadian aneh seperti itu. Ini pertama kalinya. 1 detik dia berada di puncak tebing, detik berikutnya dia ada di sini. Apakah dia menemukan terowongan ruang waktu? Tiba-tiba, kuburan di depan Yiyun terbuka. Mayat mulai merangkak keluar dari kuburan. Mayat-mayat ini semuanya mengenakan pakaian compang camping dan mata mereka kusam. Mereka memberikan perasaan mati. Yiyun merasakan kulit kepalanya kesemutan. Hal semacam ini telah melampaui pengetahuannya. Setelah melihat Yiyun, mata mayat mulai bersinar merah. Seolah-olah tubuh Yiyun menarik mereka. Mereka meraung dan menyerang Yiyun. Darah Yiyun melonjak. Merasakan ledakan energi di dalam tubuhnya, dia memutuskan untuk mengabaikan pertemuan aneh itu dan mulai membunuh apapun yang dihadapinya. Swiss, 1000 tentara sabar menebas ke depan dan pedang sepanjang 7 kaki itu melayang di udara. 3 mayat di depan Yiyun semuanya dibagi menjadi 2. Metal itu seperti tahu saat menghadapi 1000 tentara sabar. Apa itu daging yang membusuk dibandingkan dengan logam? Yiyun menyerbu ke depan. Dia mulai mengayunkan 1000 tentara sabar ke segala arah. Setiap tebasan sederhana bahkan bisa membelah seekor kuda. Karenanya, setiap tebasan menebang 3 atau 4 mayat. Pedang tajam itu bergerak tanpa kendali dan mayat demi mayat tersapu, mengirimkan darah hitam berceceran di mana-mana. Perasaan ini tidak jauh berbeda dengan memotong semangka. Tapi, lebih banyak lagi mayat mulai bermunculan dari kuburan. Sekitar 4-5 mayat muncul dari setiap batu nisan. Terkadang, bahkan lebih dari 10. Mayat-mayat ini sepertinya tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh. Pedang Yiyun sudah berlumuran darah dan daging yang membusuk. Bilahnya berubah menjadi sangat berminyak, tetapi sepertinya pembantaian ini tidak akan berakhir. Tunggu, tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak Yiyun. Lingkungan yang kacau sepertinya tiba-tiba menjadi tenang. Waktu menjadi sangat lambat dan pikiran Yiyun menjadi jernih. Dari memetik herbal di tebing hingga kuburan ini, lalu bertemu dengan tumpukan mayat yang tak ada habisnya ini, dia harus terus membunuh. Semua perubahan ini sangat aneh. Masalah abnormal ini pasti disebabkan oleh iblis. Yiyun menggigil. Dia melihat sekelilingnya. Sementara mayat-mayat itu menyerang ke arahnya tanpa henti. Setelah diperiksa lebih dekat mayat-mayat itu, anehnya, Yiyun merasakan deja vu. Mayat ini tampak familiar. Puah, sebuah mayat membusuk menyapu Yiyun, tapi Yiyun tak berdaya mengawasi. Dia tidak mencabut pedangnya dan juga tidak menghindarinya. Sapuan ini menembus tubuh Yiyun. Sakit yang luar biasa. Tapi Yiyun tampak tersihir. Dia hanya berdiri di sana terlepas dari dadanya ditarik oleh mayat. Sebaliknya, dia menutup matanya. Energi spiritualnya berinteraksi dengan kristal ungu dan ketika Yiyun membuka matanya lagi, penglihatannya menjadi putih. Ketika yang bisa dia lihat hanyalah energi, tidak ada ilusi, hanya kebenaran. Mayat semuanya telah menghilang. Faktanya, mereka tidak pernah ada. Semua itu hanyalah ilusi. Mengapa itu tampak familiar? Itu karena di kehidupan masa lalu Yiyun, dia telah melihat mayat membusuk merangkak keluar dari kuburan, menyerang karakter utama film yang dia lihat. Pemandangan kuburan ini adalah rombongan biasa. Memori ini telah muncul kembali dari dalam pikiran Yiyun, mengubahnya menjadi ilusi yang menyerang Yiyun. Oleh karena itu karena Yiyun melihat sesuatu dari ingatannya yang membuatnya terlihat sangat familiar. Tapi, kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang menciptakan semua ilusi ini? Gunung ramuan kota surgawi Tai'ah akan menutup pintu masuk begitu seorang kultivator masuk, mencegah orang lain masuk. Lalu, apakah itu disebabkan oleh bunga darah yang? Tidak mungkin. Dalam buku Alam Liar Surgawi, ada deskripsi rinci tentang bunga darah yang dan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan bunga darah yang adalah menumbuhkan daunnya untuk menyerap yang ki saat aman. Ketika bahaya mendekat, mereka akan menarik kembali daun mereka dan menyembunyikan diri. Ini adalah kemampuan yang sangat sederhana, dan mungkin bahkan tidak disebut kemampuan. Tumbuhan spiritual lebih rendah dari binatang kuno.
Jenderal binatang kuno atau binatang kuno peringkat raja binatang itu dapat dengan mudah menghancurkan suatu suku, dan binatang spesies primordial bahkan dapat menghancurkan sebuah kota. Tetapi ramuan spiritual tidak berbahaya. Bahkan ramuan spiritual peringkat tertinggi tidak berdaya setelah dipetik. Nasib mereka akan dilemparkan ke tungku obat mujarab. Masalahnya adalah bahwa memetik ramuan spiritual peringkat tinggi bukanlah hal yang mudah. Jika bukan bunga darah yang menyebabkan ilusi, lalu apa itu? Yiyun mendorong energi spiritualnya secara maksimal dan visi dari kristal ungu menjadi lebih jelas. Tanpa semua gangguan, Yiyun akhirnya melihatnya. Dalam penglihatan energinya, dia bisa melihat dua gumpalan energi. Satu lebih besar dan seukuran wastafel. Warnanya merah darah dan sepertinya terbakar seperti nyala api. Energi itu milik bunga darah yang. Sebelumnya, ketika Yiyun hendak memetik bunga darah yang, tepat sebelum dia menyentuhnya, dia tiba-tiba diangkut ke kuburan, di mana dia bertemu dengan aliran mayat yang tak ada habisnya. Dan tidak jauh dari bunga darah yang, ada cahaya energi kecil yang mengejutkan Yiyun. Gumpalan energi itu seperti tongkat, panjangnya sekitar 1 kaki dan setebal pergelangan tangan. Energinya sangat tidak jelas, dibandingkan dengan bunga darah yang itu jauh lebih redup, tetapi cahaya energi redup ini membuat Yiyun melompat. Kemurnian energi di dalamnya berada di luar imajinasi Yiyun. Hanya energi yang ditarik Yiyun dari Chimera di Wilderness Divine Hall yang sebanding dengannya. Apa itu? Kemurniannya mirip dengan esensi primordial, mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Yiyun. Pikiran ini membuat jantungnya berdebar kencang dan nafasnya menjadi pendek. Mungkinkah itu ramuan primordial? Di atas tumbuhan tingkat surga, terdapat tumbuhan primordial, tumbuhan abadi, tumbuhan primal dan jenis lain dari obat dewa. Tanaman obat yang berharga ini bahkan akan membuat ahli Sein menginginkannya. Di kota surgawi Tai'ah, sesepuh kota surgawi sesekali akan meninggalkan kota surgawi Tai'ah untuk mencari tanaman obat di gunung herbal. Pada level mereka, Heaven, Earth, Mystic, herbal peringkat kuning semuanya tidak berguna. Secara alami, mereka hanya mencari tumbuhan primordial. Ramuan primordial sulit dipetik, tetapi untuk sesepuh kota surgawi, dengan tingkat dan metode kultivasi mereka, selama mereka menemukan ramuan primordial, mereka pasti bisa mendapatkannya. Inti dari masalah ini adalah mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan di Gunung Herbal Tai'ah Divine City, terdapat terlalu sedikit tumbuhan primordial. Mereka mungkin menemukannya dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Dan yang penting adalah, tumbuhan primordial memiliki roh di dalamnya. Cara mereka adalah menyembunyikan diri dan membingungkan musuh. Jadi seseorang bahkan mungkin tidak tahu itu ketika mereka melewatinya. Ahli Sein manusia memiliki indera yang tajam. Bahkan orang-orang dengan bakat mutlak dalam penginderaan, seperti Zhong Yi, tidak dapat dibandingkan dengan ahli Sein manusia. Masalahnya adalah, ketika ahli Sein manusia memasuki sebuah gunung herbal, ramuan primordial akan bersembunyi jauh, mencegah ahli Sein manusia itu menemukan atau memetiknya. Dan alasan inilah yang menyulitkan ahli Sein manusia untuk memetik ramuan primordial. Berbagai ide melintas dalam pikiran Yiyun saat jantungnya berpacu. Tenang, aku harus tenang. Yiyun mengatakan itu pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia dihadapkan pada kesempatan besar. Jika dia bisa memetik ramuan itu, akan ada manfaat besar yang menunggunya. Tapi memetik ramuan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kultivasi Yiyun terlalu lemah. Ahli Sein manusia dapat dengan mudah memetik ramuan yang begitu berharga, tetapi akan sangat sulit baginya. Namun, memiliki tingkat kultivasi yang rendah ada manfaatnya. Karena ramuan primordial memiliki roh, ia mungkin memiliki sejumlah kecerdasan dan bisa mengetahui kekuatan pemetik ramuan. Itu karena dia lemah, dia tidak menganggap serius Yiyun, berani tampil di depan Yiyun dan bahkan menggunakan sihirnya untuk membingungkan dan menggoda Yiyun. Jika Yiyun adalah ahli Sein manusia, itu akan bergerak jauh. Mencoba menggunakan sihir ini pada ahli Sein manusia berarti mendekati kematian. Dengan menganggap entengnya, itu memberi Yiyun keuntungan terbesarnya. Tentu saja, tumbuhan primordial tidak tahu bahwa Yiyun dapat menggunakan kristal ungu untuk menunjukkan lokasinya secara akurat. Apa yang harus aku lakukan? Yiyun memeras otaknya. Dia tidak melihat ramuan primordial lagi. Karena itu telah membentuk roh, jika dia terus melihatnya, dia akan menyadarinya dan waspada. Aku akan berpura-pura tidak dapat menemukan lokasinya dan aku akan memikirkan masalah ini lebih lanjut. Dengan keputusan ini, Yiyun berpura-pura berada dalam ilusi, dan bingung, tidak dapat membedakan utara dari selatan. Pada saat yang sama, Yiyun mempertahankan visi energi. Di sudut matanya, dia diam-diam mengamati ramuan primordial. Yiyun menyadari bahwa ramuan primordial di dekatnya bergoyang, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bajingan ini, bagaimana Yiyun bisa merasa nyaman diejek oleh tumbuhan? Oh,
Yiyun tiba-tiba menyadari bahwa bunga darah yang diam-diam telah menggeser posisinya ke sudut gunung yang sangat terpencil. Kali ini terowongan itu masuk lebih dalam ke tanah. Tiba-tiba Yiyun sadar, ramuan primordial telah menggunakan ilusi untuk membingungkannya, untuk mencegahnya mencuri bunga darah yang. Saat dia ingin memetik bunga darah yang, ramuan primordial muncul. Itu jelas bukan kebetulan, mungkin itu melindungi bunga darah yang. Atau bahkan bisa jadi primordial secara tidak sengaja menemukan bunga darah yang ini dan berencana untuk memelihara buah sebelum menyerapnya. Beberapa tumbuhan primordial akan memelihara tumbuhan tingkat tinggi sebelum mencuri esensi energi mereka untuk membantu pertumbuhan mereka sendiri. Ini mirip dengan beberapa binatang primordial yang melindungi tanaman spiritual selama ribuan tahun. Ketika tanaman spiritual berkembang, binatang purba akan menelannya. Yiyun curiga bahwa ini adalah situasi dengan ramuan primordial. A True Martial World, Bab 185. Judul, Jatuh dari Tebing. Ilusi terus berlanjut. Saat Yiyun berpura-pura masih berada di dalamnya, dia memikirkan cara untuk menangkap ramuan primordial ini. Menurut catatan buku Alam Liar Surgawi, banyak tumbuhan purba memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam tanah atau air. Sama seperti beberapa novel yang memiliki rekaman buah ginseng manusia, yang memiliki kemampuan untuk larut saat bersentuhan dengan air, masuk saat bersentuhan dengan tanah. Jenis tumbuhan primordial ini akan larut saat bersentuhan dengan air, dan akan masuk ke dalam tanah saat bersentuhan dengan tanah. Karena itu, mereka akan seperti ikan yang berenang di lautan, tidak mungkin ditemukan. Menangkap ramuan primordial harus dilakukan dalam satu serangan cepat. Jika ingin melarikan diri jauh ke dalam pegunungan herbal, bahkan ahli sains manusia pun tidak akan berdaya. Dan Yiyun sama sekali tidak memadai dalam hal kecepatan dan pengalaman dalam memetik tumbuhan primordial. Terburu-buru untuk mengambilnya hanya akan menghasilkan kegagalan. Ramuan primordial masih tidak tahu bahwa Yiyun bisa melihatnya. Jika Yiyun menarik 1000 tentara sabar dan terburu-buru, maka penyamaran dari sebelumnya akan hancur. Ini akan membuat ramuan primordial waspada. Apakah dia harus melaporkan masalah ini ke kota surgawi, membiarkan ahli sains menanganinya? Jika petunjuk itu membuahkan hasil, maka dia akan diberi imbalan. Tapi intinya adalah, jika ahli sains datang bersamanya, akankah ramuan primordial menemukannya lebih awal dan lepas? Saat itu, dia bahkan mungkin akan didakwa dengan kejahatan serigala menangis. Dan bahkan jika ahli sains manusia memiliki metode yang luar biasa untuk menangkap ramuan primordial, bagaimana dia akan menjelaskan penemuannya tentang lokasi tumbuhan purba? Banyak hal yang dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa pemikiran, Yiyun memutuskan untuk melakukannya sendiri, bertaruh semua dalam satu upaya. Tapi, tidak hari ini. Saat ini, dia sangat tidak memadai dalam persiapan. Dengan melakukan gerakan gegabah, itu bisa mengejutkan musuh. Meskipun mungkin tidak ada cara untuk menemukan ramuan primordial jika ingin melarikan diri, Yiyun memiliki keyakinan untuk menemukan lokasi tumbuhan primordial karena bunga darah yang tidak memiliki kemampuan untuk membubarkan atau membuat terowongan melalui bumi. Menemukan bunga darah yang berarti menemukan ramuan primordial. Yiyun percaya bahwa ramuan primordial bersembunyi di sekitar bunga darah yang melindungi propertinya. Teknik persembunyian ramuan primordial sangat bagus. Sebelumnya, ketika aku menggunakan energi spiritual aku untuk berinteraksi dengan kristal ungu, aku hanya bisa mendeteksi bunga darah yang dan melewatkan ramuan primordial itu. Jaraknya tidak mungkin jauh, tetapi aku tidak melihatnya. Hanya ketika itu menggunakan sihirnya aku bisa menemukannya. Yiyun juga merasa beruntung. Baginya, menemukan ramuan primordial murni kebetulan. Pada saat yang sama, Yiyun merasa bahwa ia perlu berkultivasi lebih banyak, sehingga ia dapat meningkatkan energi spiritualnya. Tanpa energi spiritual yang cukup, apakah itu ramuan primordial, ramuan abadi atau ramuan primal, dia tidak akan dapat menemukannya. Saat Yiyun berpikir, dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam ilusi, ada lebih banyak mayat yang melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang, memaksanya ke sudut. Sepertinya Yiyun berada di kuburan yang ditinggalkan, dikelilingi oleh dataran. Tapi Yiyun tahu di belakangnya ada tebing. Satu kaki lagi ke belakang dan dia akan jatuh dari tebing. Meskipun 30 meter itu tidak banyak, seseorang dalam ilusi tidak akan menyadarinya. Jika Yiyun membenturkan kepalanya lebih dulu ke bebatuan, karena gaun merkuri mengalir yang berat yang dia kenakan, kepala dan lehernya akan menanggung beban berat. Dia akan terluka parah dan bahkan mungkin mati karena patah leher. Setelah memikirkan hal ini, keinginan Yiyun untuk menangkap ramuan primordial semakin kuat. Meskipun tumbuhan primordial tidak memiliki kemampuan untuk membunuh, dengan menggunakan sihir mereka untuk memikat seorang kultivator, mereka masih dapat menyebabkan kematian seorang kultivator. Yiyun tidak punya ruang untuk mundur. Dia menurunkan berat gaun merkuri yang mengalir ke level terendah,
dan berpura-pura terpeleset, dia menjerit dan jatuh dari tebing. Sementara di udara, sepertinya Yiyun khawatir dan bingung, tapi diam-diam, dia menjaga keseimbangannya. Boom! Yiyun jatuh ke tanah di punggungnya, membuat batu terbang. Bahkan dengan berat flowing mercury gone yang paling rendah, dampak dari jatuh 30 meter masih luar biasa. Yiyun terkapar di tanah. Tubuhnya telah membentuk kawah besar seukuran manusia. Faktanya, sebelum Yiyun mendarat, dia telah mengumpulkan surga bumi Yuan Qi tubuhnya untuk menahan kejatuhannya. Namun, itu masih menyebabkan tubuhnya sakit. Meskipun dia tidak terluka, Yiyun berpura-pura pingsan. Pada saat yang sama, dengan menggunakan penglihatan kristal ungu, dia diam-diam mengamati tumbuhan primordial di puncak tebing. Yiyun bisa merasakan seringai samar datang dari ramuan itu. Ramuan primordial, bajingan ini. Yiyun memastikan bahwa dia akan membuat ramuan primordial membayar untuk ini. Segera, ramuan primordial kehilangan minat pada Yiyun dan pergi dengan cara yang riang. Faktanya, bagi tumbuhan primordial, Yiyun seperti semut. Dia tidak layak untuk diperhatikan. Sejak ramuan primordial ini membentuk roh, tumbuhan itu telah tumbuh di gunung tumbuhan Tai'ah Divine City selama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun, ramuan primordial telah melihat banyak sekali kultivator dari kota surgawi Tai'ah. Semua kultivator ini diperlakukan sebagai hewan yang tidak penting seperti semut oleh tumbuhan primordial. Mereka masih muda dan sangat lemah. Selain itu, mereka sangat bodoh. Mereka mengatakan mereka memetik tumbuhan, tetapi mereka seperti lalat tanpa kepala, terbang secara acak. Ada banyak tumbuhan di bawah hidung mereka, namun mereka tidak dapat melihatnya. Meskipun ingin menggoda para kultivator ini, ramuan primordial ini tahu bahwa ada ahli sains manusia di kota surgawi Tai'ah. Jika itu terus-menerus menggoda para kultivator, secara tidak sengaja membunuh beberapa orang, itu akan mengingatkan ahli sains Tai'ah Divine City. Jika itu terjadi, hari-harinya akan berakhir. Jika itu ditargetkan oleh ahli sains manusia, dia harus waspada dan hidup di bawah tanah, mengurangi perampokannya di luar. Harus diketahui bahwa banyak ahli sains manusia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Tidak peduli seberapa hati-hati ramuan primordial itu, atau seberapa tajam inderanya, ia bisa melewatkan ahli sains manusia yang merayap di atasnya. Ketika itu terjadi, itu sudah selesai. Yiyun berbaring di dasar tebing selama 1 jam sebelum bangun. Yiyun teringat posisi tebing. Dalam penglihatan kristal ungu, bunga darah yang itu belum pergi. Karena terkejut, itu bersembunyi di bawah tanah dan kemungkinan besar tidak akan menyerap yang Qi murni selama beberapa hari ke depan. Selama bunga darah yang ada, Yiyun lega. Yiyun tidak naik tebing itu lagi. Faktanya, dia berjalan ke arah yang berlawanan dan mengambil beberapa ramuan sebelum meninggalkan gunung ramuan lebih awal. Ketika dia menyerahkan ramuan, Zhao Qingcheng dan teman-temannya juga ada di sana. Melihat Yiyun, Zhao Qingcheng tersenyum malu-malu. Wajahnya memerah, tampaknya karena dia meminjam uang dari Yiyun tempo hari. Zhao Qingcheng masih merasa malu karenanya. Hai sis Qingcheng, sapa Yiyun. Hari ini, panen Yiyun hanya 100 rune sisik naga. Setelah menimbangnya, Wang melirik Yiyun dengan sedikit terkejut. Tapi itu tidak seberapa. Seorang ahli kadang-kadang masih mengalami nasib buruk. Panen lebih kecil suatu hari normal. Tapi jika terus begini, Yiyun tidak akan punya kesempatan memecahkan rekor Zhong Yi. Tentang ini, Suster Wang, aku ingin bertanya apakah ada buku yang memperkenalkan tumbuhan primordial? Ketika dia selesai menyerahkan herbal, Yiyun bertanya dengan lemah. Buku alam liar surgawi terutama untuk dibaca oleh pemula kota suci Tai'ah. Karena pemula kota surgawi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan ramuan primordial, buku alam liar surgawi hanya memiliki catatan singkat, yang berarti bahwa Yiyun tidak tahu ramuan primordial apa yang dia temui. Ini tentu saja merupakan hambatan besar dalam rencana Yiyun untuk menangkap ramuan primordial. Mendengar pertanyaan Yiyun, Wang tidak bisa berkata-kata. Anak ini masih bermimpi. Bahkan Zhong Yi tidak berhasil memetik ramuan primordial. Bahkan ahli sains manusia yang hebat harus merencanakannya dengan hati-hati. Dengan sedikit keberuntungan, mereka bisa menangkapnya. Bagaimana mungkin anak sepertimu bisa? Jika bukan karena bukti Yiyun dari kekuatan pengamatannya yang tajam selama beberapa hari terakhir, Wang pasti akan mengutuk. Namun meski begitu, nadanya masih sangat kejam. Nak, hanya karena kamu memiliki bakat dalam memetik tumbuhan dan kamu memiliki sepasang mata yang sedikit lebih baik, itu membuatmu berpikir kamu hebat. Herbal primordial, tunggu 7 atau 8 tahun lagi sebelum peduli tentang tumbuhan primordial. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Oh, aku hanya ingin membaca, kata Yiyun. Membaca apa? Hanya konten di hutan belantara surgawi, sudah cukup untuk kamu baca. Jika kamu memahami segalanya, itu akan sangat bagus.
Wang masih jahat. Yiyun menyentuh hidungnya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Dia tidak akan bertanya pada Wang lagi. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena mengajukan pertanyaan yang berada di luar jangkauannya. Bukankah menanyakannya sama dengan meminta masalah? Adik Yiyun, kamu ingin mencari buku yang berhubungan dengan tumbuhan primordial? Pada saat ini, transmisi suara dari Zhao Qingcheng masuk ke telinga Yiyun. Iya, kamu tahu sesuatu tentang itu? Yiyun sangat terkejut. Ya, ada perpustakaan di kota Surgawi Taiyah. Apa kau tidak tahu itu? Di perpustakaan, terdapat berbagai informasi dan pedoman teknik kultivasi dan lainnya. Ada banyak zona di perpustakaan. Zona paling ketat memiliki teknik kultivasi di dalamnya yang membuatnya sangat berharga. Jika kamu ingin membaca informasi tentang tumbuhan primordial, itu harusnya berada di zona peringkat menengah. Kamu hanya perlu membayar sejumlah kecil rune sisik naga untuk meminjamnya. Begitu. Terima kasih Suster Qingcheng. Yiyun bersuka cita. Perpustakaan paling cocok untuknya. Jika dia harus berbicara dengan orang lain, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Adik kecil Yiyun, jangan berpikir aku mengomel. Mengapa kamu bertanya tentang tumbuhan primordial? Kamu tidak mungkin mengincar tumbuhan primordial, bukan? Tidak mudah untuk bersentuhan dengan tumbuhan primordial. Zhao Qingcheng takut Yiyun tidak menyadari bahayanya dan dia meremehkan tumbuhan primordial. Setelah membaca informasi tersebut, Yiyun mungkin merasakan sensasi dan terburu-buru untuk mencari tumbuhan primordial. Jika itu terjadi, itu hanya akan membuang-buang waktu. Bagi banyak orang, mereka yang berusia 12 atau 13 tahun merasa bahwa mereka adalah pusat dunia, terutama mereka yang memiliki beberapa pencapaian. Mereka tidak dapat mengukur diri sendiri dan berpikir bahwa mereka berbeda dari orang lain, dan yakin dapat mencapai hal-hal besar. Tapi kenyataannya kejam, mereka yang memiliki pikiran seperti itu cenderung gagal total. Jangan khawatir, aku tahu betul, aku hanya tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Yiyun tahu Zhao Qingcheng bermaksud baik. Bahkan wanita Wang yang bermulut kotor itu mungkin melakukannya karena kebaikan.